Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan rangkuman dari jurnal yang kami angkat, yaitu tentang optimalisasi line up terbaik dalam sepak bola menggunakan model pemrograman binary integer. Di sini anggotanya ada saya, Teguh Pasma Hendri, kemudian Alex Setiawan, Ade Putra Andika, dan Debbie Hidriansa. Yang pertama itu pengenalannya. Pembentukan line up dalam sepak bola merupakan elemen yang sangat penting dalam menerapkan strategi pelatih. Selain formasi yang digunakan pelatih, juga sangat penting memperhatikan bagaimana pemilihan susunan pemain yang akan digunakan sebagai starting eleven. Pelatih ini menyiapkan beberapa rencana line up yang akan digunakan dalam pertandingan yang akan dimainkan. Line up yang digunakan akan melihat dan tergantung pada pola atau formasi yang akan diambil lawan. Pada 5 formasi permainan paling umum seperti 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2, 3-4-3, 4-2-3-1 digunakan dalam pertandingan sepak bola 11 lawan 11 di Inggris. 5 formasi dapat diterapkan secara berubah-ubah tergantung pada situasi permainan selama pertandingan. Tim memilih antara formasi defensif dan menyerang, dan antara gaya bermain keras dan gaya bermain lembut. Dalam kondisi lain, pelatih juga akan menerapkan win style loss shift dalam menentukan keputusan formasi. Dengan kata lain, mereka cenderung tetap berpegang pada formasi saat ini setelah menang dan beralih ke formasi lain setelah kalah. Ini praktis, tetapi bukan cara yang baik untuk memilih formasi. Kemudian masalah yang ada pada jurnal kami, yaitu penelitian ini membahas bagaimana seorang pelatih dapat menentukan line up terbaik yang dapat digunakan pada starting eleven formasi. Performa pemain di laga-laga sebelumnya dianggap, kemudian dipilih pemain paling maksimal untuk mendapati posisi dalam formasi yang akan ditentukan pelatih. Tidak seperti penelitian sebelumnya yang menggunakan pemodelan multitahap dalam menentukan formasi. Penelitian ini menggunakan metode optimasi dalam memilih kinerja maksimum pemain yang diperoleh dari data historis. Jadi penelitian memilih formasi kemudian menentukan susunan cocok dalam formasi. Kemudian metode yang digunakan dalam jurnal ini yaitu adalah optimalisasi model binary integer programming atau BIP. BIP yang sebelumnya paling umum dan sering digunakan adalah dalam masalah penjadwalan mendistribusikan suatu objek. Sementara penjadwalan pada penelitian ini memperluas penggunaannya ke dalam pembentukan pemain line up. Dalam penelitian ini juga kita dapat melihat bahwa kompleks BIP, pemecahan masalah, dan banyak variabel akan diselesaikan dengan komputasi matematika. Baiklah, kita masuk ke bagian tujuan dari penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan line up terbaik dengan memilih solusi optimal kinerja relatif pemain berdasarkan data historis, dengan mengidentifikasi posisi masing-masing pemain yang akan dijadikan kendala. Penelitian ini berfokus pada data pemain Liverpool FC yang berlaga di Premier League pada musim 2020-2021 hingga pekan ke-11. Pengoptimalan ini memaksimalkan peringkat pemain yang sudah dimuat di web WhoScorer.com. Penilaian pemain diakumulasikan berdasarkan beberapa aspek nilai, yaitu menit bermain, total assist, presentasi keberhasilan lulus, total gol, tembakan per game, duel udara yang dimenangkan per game, dan man of the match. Posisi pemain digeneralisasi menjadi 10 posisi penting, yaitu GK atau Keeper, DC Defender Center, DL back kiri, DR back kanan, DM gelandang bertahan, CM gelandang tengah, AM gelandang serang, FWL kiri depan, FWR kanan depan, dan FW depan. Dari 10 posisi tersebut, 11 pemain berikutnya akan dipilih untuk mengisi starting 11. Berdasarkan formasi tim yang sering digunakan oleh Liverpool FC, ini adalah formasi serangan 4-3-3 dan formasi pertahanan menengah 4-2-3-1. Kita masuk ke bagian hasil pembahasan. Diketahui dari tabel 1 peringkat pemain Liverpool FC berdasarkan posisi yang sering dimainkan di musim 2020-2021, yaitu terdapat 2 pemain GK, 5 pemain DC, 1 pemain DL, 3 pemain DR, 5 pemain DM, 12 pemain TM, 5 pemain AM, 3 pemain FWL, 2 pemain FWR, dan 5 pemain FW. Untuk posisi kendalanya yaitu diketahui X1 Alisson, X2 Alisson sebagai posisi GK, X2 Adrian sebagai posisi GK, X3 Van Dijk sebagai posisi DC, X4 Gomez sebagai posisi DC, X5 Matip sebagai posisi DC, X6 Phillips sebagai posisi DC, X7 Fabinho sebagai posisi DC, X8 Robertson sebagai posisi DL, X9 Arnold sebagai posisi DR, X10 Williams sebagai posisi DR, X11
Milner sebagai posisi DR, dan seterusnya hingga X43 Origi yaitu sebagai posisi FW. Dari data yang kita peroleh kemudian dilakukan pemodelan binary integer programming dengan memaksimalkan fungsi objektif. Pemodelan umumnya dapat ditulis sebagai berikut, yaitu yang dapat dilihat dari persamaan 1 hingga persamaan 5. Memaksimalkan posisi Z di 1 adalah nilai maksimal dari tingkat pemain Liverpool FC yang akan dipilih ke dalam line up. Sen adalah variabel yang mewakili dari setiap sel yang berisi peringkat pemain yang dapat dilihat pada tabel 1, yaitu X1, X2, dan seterusnya hingga X43. Dapat diturunkan dari atas ke bawah dari kolom pertama ke kolom terakhir dalam tabel 1. Misalnya X1 adalah Alisson sebagai posisi GK, X2 adalah Adrian sebagai posisi GK. Jadi X43-nya adalah Origi sebagai posisi FW. Perhatikan bahwa persamaan 5 mensyaratkan bahwa setiap variabel Xn yang akan ditentukan adalah nilai biner. Kriteria biner ya, yang berarti 0 adalah tidak dan 1 adalah iya. Ya berarti keputusan mutlak bahwa pemain yang bersangkutan dipilih sebagai salah satu pemain untuk starting 11. Perhatikan angka 1 bahwa untuk formasi 4-3-3 membutuhkan DC sebanyak 2 pemain, CM sebanyak 3 pemain, dan untuk GK, DL, DR, FWR, FW, dan FWL akan dipilih sebanyak 1 pemain masing-masing. Sedangkan untuk formasi 4-2-3-1 yaitu dibutuhkan 2 pemain DC yang akan dipilih, 2 pemain sebagai DM, 3 pemain sebagai posisi AM, dan untuk pemain dengan posisi GK, DL, DR, dan FW akan dipilih satu pemain. Berdasarkan persamaan 1 hingga 4 dapat ditulis untuk fungsi objektif sebagai berikut. Maksimalkan Z sama dengan 6,81 X1 ditambah 5,86 X2 ditambah 6,62 X3 ditambah sampai dengan 6,03 X41 ditambah 8,22 X42 ditambah 5,84 X43 untuk persamaan 6-nya. Fungsi kendala dipisahkan menjadi 2 bagian masing-masing untuk memaksimalkan line up dari formasi 4-3-3 dan formasi 4-2-3-1. Baiklah, kita masuk untuk tujuan pembatas untuk formasi 4-2-3-1. Pertama kita masukkan fungsi kendalanya sebagai berikut, yaitu X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai dengan X43 sama dengan 11, yaitu karena dalam permainan sepak bola dibutuhkan 11 orang pemain. Kemudian untuk X1 ditambah X2 ya ini adalah untuk posisi GK, maka dalam posisi GK dibutuhkan 1 pemain. Kemudian X3 ditambah X4 ditambah X5 tambah X6 ditambah X7 sama dengan 2, yaitu untuk posisi DC. Dan X8 untuk posisi DL, X9, X10, X11 untuk posisi DR dibutuhkan 1 pemain. Kemudian X12 sampai dengan X16 sama dengan 2, yaitu untuk formasi DM. Kemudian untuk X29 ditambah X30 ditambah X31, X32 sampai dengan X33 dibutuhkan 3 orang pemain untuk posisi AM. Kemudian untuk X39 ditambah X30 tambah X41 tambah X42 tambah X43 sama dengan 1, yaitu untuk posisi FW. Kemudian untuk X8 ditambah dengan X12 lebih kecil atau kecil sama dengan 1, yaitu dimana di pemain ini didapatkan 1 pemain yang memiliki dua peran lebih dalam posisinya, yaitu misalkan X8 dan X12 di sini, yaitu Robertson bermain di posisi DL, kemudian Robertson juga bermain di posisi CM. Tergantung formasi apa yang akan digunakan, karena Robertson bermain untuk formasi 4-2-3-1 maka dia bermain di posisi DL dan seterusnya. Maka diperolehlah untuk fungsi kendalanya X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 sampai dengan X43 diperoleh 1, maka X sampai dengan X-nya adalah biner. Tunjukkan pada pembatas untuk formasi 4-3. Pertama kita masukkan dulu fungsi kendalanya, yaitu X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X41 ditambah X42 ditambah X43 sama dengan 11, yaitu sama halnya dengan seperti tadi, yaitu dalam permainan sepak bola dibutuhkan 11 orang pemain. Kemudian X1 ditambah X2 sama dengan 1, yaitu untuk posisi penjaga gawang dibutuhkan 1 orang. Kemudian X3 ditambah X4 ditambah X5 tambah X6 tambah X7 sama dengan 2, yaitu dibutuhkan 2 orang pemain untuk posisi DC. Kemudian X8 sama dengan 1 untuk formasi DL. Kemudian X9 ditambah X10 tambah X11 sama dengan 1 untuk posisi DR.
kemudian X17 ditambah X18 hingga dengan X ditambah dengan X28 sampai dengan 3 untuk informasi CM, kemudian X34 ditambah X35 ditambah X36 sama dengan 1 untuk posisi FWL, kemudian X37 ditambah X38 sama dengan 1 untuk posisi FWR, dan X39 ditambah X40 sampai dengan X43 sama dengan 1 untuk posisi FW, dan untuk X8 ditambah dengan X17 sama dengan 1 ini sama halnya seperti formasi 4-2-3-1, dimana untuk X8 ini adalah Robertson, dia bermain untuk posisi DL dan formasi TM. Karena ini formasi 4-3-3, maka Robertson bermain untuk posisi DL. Kemudian X10 ditambah X18 besar atau kecil sama dengan 1, maka untuk X10 ini William bermain untuk posisi DR dan formasi CM. Karena formasi yang digunakan adalah formasi 4-3, maka William bermain di posisi CM dan seterusnya. Sehingga untuk X1, X2 sampai dengan X39 kecil sama dengan 1, maka untuk X1, X2, X3 sampai dengan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian masalah dengan menggunakan software Lingo. Jadi di sini kita akan mempelajari cara menginput data di software Lingo tersebut. Yang pertama, input bersamaan formasi 4-2-3-1. Langkah pertamanya yaitu dengan memasukkan fungsi tujuannya sebagai berikut. Max sama dengan 6.81 bintang X1 ditambah 5.86 bintang X2 sampai ditambah 5.84 bintang X43. Kemudian di akhir fungsi tujuan tersebut kita beri titik koma, lalu enter. Nah, setelah itu kita isi fungsi kendalanya sebagai berikut: X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai ditambah X43 sama dengan 11. Kita beri titik koma, lalu kita enter kembali. Kemudian kita isi fungsi kendala lainnya. Nah, berikut merupakan fungsi kendala lainnya yang kita isi secara manual satu persatu. Kemudian di sini kita input lagi pemodel matematikanya X1 sampai X43 di software Lingo tersebut, di mana X1 sampai X43 ini harus bernilai binar, yaitu 0 dan 1, sehingga kita menginput datanya di software Lingo tersebut sebagai berikut: add bin X1 titik koma enter, kemudian add bin X2 titik koma enter sampai add bin X43 titik koma, dan terakhir kita beri end atau menandakan selesai. Nah, sehingga dari penginputan data-data sebelumnya, sehingga diperoleh hasil dari penyelesaian dengan software Lingo formasi 4-2-3-1 sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsi tujuannya, kita lihat ini bernilai 40,04. Kemudian ada total variabelnya ada 42, digit variabelnya ada 41, total constraint atau total batasannya 29, kemudian total non zeros atau bukan nolnya ada 136. Namun di sini yang kita butuhkan yaitu fungsi tujuan, hanya fungsi tujuan ini saja yang bernilai 80,04 sebagai perbandingan dengan formasi selanjutnya. Nah, di sini kita lihat hasil dari software Lingo tersebut, semua variabelnya yaitu X1 sampai X43 akan mengeluarkan nilai binar yaitu 1 dan 0, di mana 1 yang berarti ya atau pemain yang akan dimainkan, dan 0 yang berarti tidak atau pemain yang tidak dimainkan. Nah, di sini tentunya variabel-variabel yang bernilai 1 ada berjumlah 11, karena di sini variabel-variabel di sini menunjukkan banyaknya pemain yang akan dimainkan, yaitu 11 orang di dalam permainan sepak bola. Nah, kita lihat di sini pemain yang akan dimainkan, variabel-variabelnya yaitu X1, X6, X7, X8, X11, X14, X16, X29, X31, X32, dan X42. Dan ini berjumlah 11 orang. Kemudian di sebelah ini select variabelnya. Namun yang kita gunakan variabel-variabel yang di sebelah kiri ini. Kemudian di sini kita
akan input datanya dari persamaan formasi 433 di software Lingo. Langkah pertamanya kita sama seperti tadi, kita masukkan fungsi tujuannya terlebih dahulu sebagai berikut. Max sama dengan 6.81 bintang X1 ditambah 5.86 di bintang X2 sampai ditambah 5.84 bintang X4. Kemudian kita di akhirnya kita beri titik koma lalu enter, dan kita isi kembali seperti langkah sebelumnya. Kita isi kembali fungsi-fungsi kendalanya. Nah, kita lihat di sini, ini merupakan fungsi-fungsi kendalanya yang kita input manual satu persatu. Kemudian seperti langkah sebelumnya, di sini dimana pemodelan X1 sampai X43 ini merupakan nilai biner, sehingga penginputan datanya sebagai berikut di software Lingo. Add bin X1, add bin X2, jangan lupa diberi titik koma, sampai add bin X43, kita beri titik koma juga, kemudian diakhiri dengan N, tulisan N atau selesai. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan poin dari kelompok kami untuk penyelesaian dengan software Lingo Formatting 433. Yang kelompok optimal solution 1, objektif value 82,67.000, objektif 1 62,67.000, invisibilities 0,0000, teacher software step 0, total software iteration 0, runtime con 0,11, model kelas MILB, total variabel 42, non-linear variabel 0, integer variabel 41, total constraint 32, non-linear constraint 0, total non-zeros 148, non-linear non-zeros 0. Selanjutnya yaitu penyelesaian dengan software Lingo Formatting 433. Nah, sebagaimana kita lihat di bawah ini di layar kaca ini. Selanjutnya Formatting 433, variabel biner bernilai 1. S1 nama pemain Alisson, posisi GK ranting 6,81. S6 Philip, posisi DC ranting 7,24. S7 Fabinho DC 7,11. S8 Robertson DI 6,85. S11 Milner DR 8,15. S18 William CM 7,77. S21 Thiago CM 7,38. X28 Jota CM 0,39. X34 Mane FWL 7,56. X37 Salah FWL 7,42. X36 Firmino FW 6,99. Maksimal Z 82,67. Pada formasi 4231 variabel biner bernilai 1. X1 nama pemain Alisson, posisi GK dengan ranting 6,81. Philip X6 Philip DC 7,24. X7 Fabinho DC 7,11. X8 Robertson DI 6,85. X11 Milner DR 8,15. X14 William TM 7,66. X16 Anderson TM 6,80. X29 Wijnaldum AM 7,16. X31 Firmino AM 6,80. X32 Mane AM 7,24. X42 Jota FB 8,22. Maksimal Z 80,04. Nah, solusi umum ditunjukkan pada tabel 2 dapat ditentukan menjadi formasi line up pada gambar 2. Dapat kita lihat yang posisi GK dipenuhi oleh Alisson, DR Milner, DC Gomez dan Philip, DR Robertson, CM diisi oleh Thiago, Jota dan William. Pada posisi FWL diisi oleh Mane, FW Firmino,
FWR salah. Dan atau B untuk formasi 433 dan 4231. Perhatikan bahwa maksimum ranting pada formasi 433 8,82,67 lebih besar daripada maksimum ranting pada 44231 dengan 80,04 formasi. Bisa dikatakan formasi 433 lebih efektif dalam sebuah pertandingan. Formasi 433 memiliki intensitas serangan yang sangat tinggi dan menerapkan pola permainan yang lebih cepat. Formasi tersebut juga memberikan banyak peluang bagi penyerang, yaitu FWL, FW, dan FWR untuk menciptakan asis dan gol. Berbeda dengan formasi 4-2-3-1 yang menerapkan strategi sedikit defensif dengan dua pemain DM yang ia gunakan. Pada gambar 2 juga diperlihatkan beberapa pemain dapat digunakan dalam dua formasi yang berbeda. Para pemain tersebut adalah Alisson, Robertson, Philip, Milner, William, Jota, Mane, dan Firmino. Para pemain tersebut memiliki peringkat yang sangat baik di kedua line up. Kesimpulan dari PPT kami yaitu proses optimasi BIP pada penelitian ini mulai hasil yang optimum untuk formasi line up 433 dengan menghasilkan variabel terpilih bernilai 1 yaitu X1, X6, X7, X8, X11, X18, X21, X28, X34, X37, X39 dengan nilai maksimum 82,67. Sedangkan untuk formasi 4231 menghasilkan variabel yang terpilih yang bernilai 1, X1, X6, X7, X8, X11, X14, X16, X29, X31, X32, X42 dengan nilai maksimum 80,04. Variabel tersebut dapat direpresentasikan sebagai nama pemain dan posisi pemain yang dapat dilihat pada tabel 2 dan gambar 2. Penulis juga dapat menyimpulkan bahwa formasi 4-3-3 lebih efektif diterapkan daripada formasi 4-2-3-1. Hal ini terlihat dari perbandingan maksimum ranting nilai kedua formasi tersebut. Formasi 4-3-3 lebih menyerang dibandingkan dengan formasi 4-2-3-1, mengandalkan kecepatan penyerang dengan dukungan gelandang yang lebih mendominasi. Itulah penjelasan dari kami. Saya Ire. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.